Oke guys, ya. Santai banget hari ini. Bukan santai, ini pinggang kejepit. Terus apa lagi yang kejepit? Banyak. Otaknya? Otak, pantat, semua kejepit. Cuma ngasih tahu ya. Ya, aku ada info satu loh. Apa? Kan ini edisi sebelum Lebaran ya. Nah, Riding Style tuh bikin baju. Siapa? Riding Style. Oh. Tapi edisinya untuk aku. Untuk kamu, untuk semua dijual okay. yang kayak aku pakai nih. Jadi ini bahannya sama persis yang dipakai Grace ini, cuman gak ada sponsor. Oke. Jadi kamu bisa pakai Lebaran atau pakai ngelayat, pakai baju ini, itu Riding Style. Oke. Satu, kedua, kalau mau mudik, kamu lihat bajunya sih Firman Aljager, teman saya ini. Nah, ini cocok banget kalau pakai mudik naik motor biar kelihatan wah. Mr. Firman. Iya, Firman Aljager. Jatuh lagi. Hah? Jatuh lagi. Nah, kalau tabrak jatuh, orang lagi. Ini sakitin orang lagi. Nah, itu dia. Nah, lu belanja di Rider Spot, oke? Nanti mulai seri depan ada kode promo, bisa dapat spesial harga kalau pakai kode promo MSGP. Selamat malam semuanya, welcome to MSGP. Matteo sendiri GP. Iya. ini kejepit pinggang tuh nggak enak loh. Oke. Silakan bicara. Oke. GP of Termas de Rio Hondo. Kamu tahu nggak kenapa ada nama Rio Hondo? Apa itu Rio Hondo? Itu adalah kalau kamu lihat kemarin dari jauh treknya, itu di belakang kelihatan seperti ada susu laut. Sapi. Laut. Ya? Enggak, aku lihat ada air kan banyak. Sapi, gitu itu loh. Bukan laut, itu kali atau river atau apa lagi bahasa Indonesia istilahnya? Kali yang namanya Rio Hondo. Makanya Termas de Rio Hondo, Argentina. Di mana mereka pintar sekali untuk berdansa tango. Kamu bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Duduk aja susah ngomongin. Ini aku nggak bercanda ya guys ya. Coba sedikit lah tango ini, di sini. Ini bener-bener kalau kalian keceklik pinggang hati-hati loh. Aku udah pernah. Makanya itu sering. It's fuck man. Oke, don't say that. Ya sudah bodo amat lah. Oke. Guys, sudah 2 tahun. Mereka nggak balap di sana. Oke lah, treknya rada kotor, tapi nggak sebayang saya. Aku kira kan sudah 2 tahun. Karena zaman dulu aja setiap tahun kan trek itu sangat kotor, berdebu. Karena dipakai cuma setahun sekali, khusus untuk MotoGP. Itu agak aneh sih ya. Ya, lumayan kemarin. Meskipun kondisi nggak sempurna, kelihatan banyak pasir naik juga. Tetapi ya lumayan lah, dan ekspektasi itu saya juga orangnya mungkin nggak sebanyak itu, tapi sekitar 208 ribu orang di weekend kemarin, dan menurut saya itu adalah suatu banget, adalah artinya bahwa Argentina welcome banget GP yang menurut saya kemarin GP yang sangat harus kita analisa. Analisa karena ada pesan besar ya. Pesan dari duo M. Tukang touring. Duo M yang berprestasi luar biasa. Yang back to back 1-2. Yang Mark kita udah tahu lah, udah bisa prediksi bahwa di sini performa. Saya nggak heran lihat Mark di sini performa karena dia pernah menang 3 kali dengan Honda sebelumnya. Plus 2 kali main bum car. Iya betul. Remember ya, waktu dia belok di tracknya, di startnya motornya nggak jalan, harus balik lagi lawan arah. Apa namanya? 2018 itu. Ya, strike Valentino Rossi segala macam terjadi. Espargaro di strike ya. Suka-suka dia lah ya. Suka-suka dia. Tetapi ya aku nggak heran lihat Mark menang. Apalagi kita tahu kan dia lagi di on fire ya. Dia lagi santai. Dia lagi pede abis. Dia lagi di tim yang sempurna. Dia pakai motor yang sempurna. Tapi saya heran sekali lihat Alex Marquez lagi. Tapi dia di situ dia tahu kenapa? Enggak, tahu kenapa? Kalau kamu lawan awal-awal championship bisa kamu lah, ini baru 2 kali ya, Tapi kalau awal-awal championship kamu bisa bilang bahwa antagonis Mark itu Alex, kamu nggak berani bilang kayak begitu. Aku sendiri nggak berani, makanya saya bilang aku cukup. Saya tahu Alex strong. Saya tahu bahwa tim Gresini itu sangat profesional. Apalagi kalau bukan kita yang tahu. Dimana kita seperti keluarga di sana. Betul nggak? Jadi kita tahu
dia itu bukan prestasi pertama kali tim Gresini. Tim Gresini sebelum Marc Marquez juga balap dengan mereka itu seorang Enea Bastian ini jadi runner up. Iya. Ya, jadi aku nggak heran. Ya ketiga, aku nggak heran lihat itu karena saya tahu bahwa tim sangat profesional dan kerja keras sekali. Halmarun itu punya pengalaman luar biasa dari dulu. Nadia Padovani bisa jadi ibu yang benar untuk semua orang yang kerja di situ. Tapi saya rada oke lah pertama kali kalau dia perform di race pertama di Thailand, oke lah bisa terjadi. Tapi back to back kayak begitu. Dan kali ini lebih dekat lagi kepada kakaknya. Kali ini benar-benar usahakan keras sekali. Meskipun memang nggak bisa. Meskipun kalau kamu mau lawan Marc Marquez di kondisi kayak begini, kamu harus kasih 100% aja nggak cukup. Mungkin 110% juga nggak cukup. Tapi tetap aja bro, dia cuma satu-satunya yang bisa nempel dan kasih pressure. Kasih pressure kepada orang yang luar biasa, yang waktu di overtake Marc untuk ikutin adanya harus maksa. Sampai di lap 15 itu, di tikungan panjang kiri yang kencang sekali, dia hampir lepas. Tapi dia balik lagi seperti waktu di Honda. Meskipun dia lebih bijaksana, meskipun cara balapnya beda sekali, tapi dia punya dia seperti kucing kan. Kucing kan selalu punya refleks, bahasa Indonesia punya refleks yang seperti kucing, yang langsung dia pakai badan untuk bikin saving. Saving yang kita tahu. Zaman dulu sebelum dia cedera, save-nya itu tuh banyak banget. Dia kan raja save-nya. Ya, tapi kalau dulu lebih ekstrem karena memang motor Honda beda dari Ducati. Kali ini dan kalau orang kayak begitu bikin kesalahan kayak begitu, biasanya kan ciut sedikit ya, lebih hati-hati sedikit. Artinya apa? Bahwa Alex itu mendorong dan Marc itu ciut sama sekali. Malah di lap berikutnya waktu Alex tahu bahwa ada gapnya, malah dia 383 dua kali, tapi Marc balas dengan 382. Artinya apa? Oke lah. Di sini hampir saya jatuh, aku nggak peduli. Aku itu pokoknya itu harus menang lagi di sini. Dan dia lakukan itu. Dan sebelumnya kita detail semuanya ini dan apapun yang terjadi. MotoGP Mania, ada promo spesial nih dari Federal Oil khusus buat kalian. Beli Federal Matic, kalian bisa berkesempatan buat menangin paket eksklusif nonton langsung MotoGP di Jepang, sirkuit Motegi, atau di Sepang, Malaysia buat seru-seruan bareng tim Gresini Racing. Bisa menangin hadiah logam mulia dan ratusan voucher belanja. Dan ada hadiah langsung juga kalau belinya di Federal Oil Center terdekat loh. Tapi ingat ya, ada syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi baca benar-benar, lengkapnya cek langsung di federaloil.co.id. Promo ini berlaku 25 Februari sampai dengan 25 Mei 2025. Buruan beli Federal Matic. Federal Oil pasti makin nyaman. Kita mau minta bantu sama kameramen kita, Mr. Pandu, untuk tolong masukin hasil sprint race dulu. Dan saya baca dengan nomor 1, nomor 2, 1 second dari 0.9 dari adalah Alex Marquez. Francesco Pecco Bagnaia nomor 3, 3,8 detik itu banyak jauh ya. Johan Zarco, chapeau. Johan Zarco weekend kemarin luar biasa. Nanti kita detail bicara soal dia dan Honda 5 detik. Dan Fabio Di Giannantonio top 6.4 karena Fabio kan belum sembuh total dan dia masih sakit. Dan dia itu fisik itu dia bilang, aku tuh selain sakit bahu, aku tuh juga fisik belum 100% siap karena guys, kalau kamu training di rumah, mau ke gym, mau sepeda, mau olahraga terus dari pagi sampai malam, tapi olahraganya di atas MotoGP sendiri, itu beda. Dan kamu di rumah nggak bisa juga train di atas MotoGP karena nggak boleh ya. Marco Bezzecchi ke 6, ya lumayan, weekend lumayan dari Marco sebelum race panjang. Nanti kita bahas. Franco Morbidelli ke 7, Joan Mir
Honda satu lagi ke 8, Pedro Acosta ke 9, Fabio Quartararo ke 10. Yang lain Jack Miller, Rins, Marini, Bastianini, Ayo Gura, Raul Fernandez, Songkia Chantra, dan Maverick Viñales. Ayo Gura menurut saya bagus banget selasa 15. Kenapa? Karena awal-awalnya dia di race pertama di dalam traffic dia bisa menturun sampai posisi paling terakhir dan masih bisa naik lagi. Ya di dalam cuman 12 lap selesai di posisi 15 meskipun nggak dapat poin. Oke? Tolong Mr. Pandu masukin sekarang boom ya hasil dari race GP of Argentina. Race itu adalah 25 laps kemarin dengan 120,15 km. Oke? Yang pertama sama aja. Kedua sama aja. Marc Marquez. Yang kedua sama aja. Alex Marquez beda 1,3 sekon dari kakaknya. Yang ketiga Franco Morbidelli. Kan Pecco bilang dia nggak mau posisi ketiga. Jadi dikasih posisi ketiga ke Franco. Jadi Pecco keempat. Setelah 1000 hari loh ya dia nggak podium. Ya 1400 sekian. Nanti kita bahas. Franco Morbidelli ketiga. Menurut saya prestasi yang luar biasa. Selama 4 tahun dia nggak pernah naik podium. Bayangin aja ya. Dan dia lewatin periode yang sangat sulit. Waktu dari Petronas di mana dia runner up. Dia habis itu pindah ke tim biru resmi. Malah cedera, baliknya susah, selalu di belakang. Dari situ tahun lalu ke Prama juga kecelakaan sebelumnya. Ya pokoknya nanti kita bahas. Tapi senang sekali lihat Franco Morbidelli balik lagi di restroom atau podium. Kenapa? Karena menurut saya Franco adalah pembalap yang bagus. Juara dunia loh, bukan main ya. Juara dunia yang balik karena mental pembalap itu penting bro. Dia balik lagi ke tim atau dia balik di tim yang sayang banget sama dia. Di tim di mana Valentino Rossi kasih kesempatan karena percaya banget dengan Franco dan dia prestasi. Francesco Bagnaia keempat, 5,5 sekon dari Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio kelima. Johan Zarco, bagus banget lagi. Itu tipis banget bagus banget lagi ya, nomor 6. Brad Binder, lumayan kemarin, nomor 7. Pedro Acosta 8, Joan Mir 9, bagus. Aku kasih nilai bagus juga ke Joan karena minimal weekend kemarin nggak jatuh sama sekali. Iya. Betul loh. Iya. Itu biasanya kan dia ukur tanah dulu. Nomor 10 Luca Marini, ya udah mulai kelihatan sesuatu. Dibanding Yamaha ya. Iya nanti kita bahas. Alex Rins, Yamaha paling bagus, aku juga kasih 6. Maverick Viñales, forget it. Jack Miller, Fabio Quartararo, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini, dan Songkia Chantra. Fermin Aldeguer juga dapat long lap penalty untuk race berikutnya karena dia awal-awalnya tabrak dan bikin jatuh Enea Bastianini. Nah, itu dia. Enea itu udah posisi Enea 11 itu loh sebelumnya. P13 dari waktu start langsung P13 di start aja. Tapi gara-gara itu dia paling belakang, dia nggak waktu jatuh dia patah satu winglet dan dan tanpa winglet dia bisa naik lagi dari paling belakang ke 17. Menurut saya sayang banget karena Enea tahu banget kamu ya. Kalau dia memanage ban itu paling pintar dan paling bagus. Oke, di klasmen sementara ini tolong juga Pandu masukin ini kita bicara World Championship Classification di mana Marc Marquez leading dengan 2 kali 37 nilai, jadi 74 nilai. Nomor 2 Alex of course 58. Nomor 3 Bagnaia 43, Morbidelli 37, Zarco 25. Di Giannantonio 22, Binder 19, Ogura 17. Sayang sekali Ogura cuma 17, seharusnya sih 17 plus 8 karena dia kena penalti. Nanti kita bahas bukan gara-gara kesalahan dia, tapi kesalahan human error sebetulnya. Bukan ada yang cheating atau apa, ini human error dari tim sendiri. Bezzecchi 14 nilai, Acosta 13 nilai. Ini 10 besar. Ya guys. Balik lagi ke duo Marquez dan lain-lain. Gini bro, Mark ini adalah di kondisi yang luar biasa menurut saya. Dari mental, dari fisik, dia tuh
turun 1 kilo juga, kelihatan krim banget. Dia itu dari tim, dari dari prestasi. Prestasi ini itu mulai tahun lalu prestasinya sebetulnya. Dengan motor, sorry to say, tapi nggak selevel GP24. Tapi dari tahun lalu dengan apa adanya, dia bisa berprestasi yang luar biasa dan selesai posisi ketiga. Dan pastilah tahun lalu juga Mr. Gigi Dell'Igna dan teman-teman Ducati kasih dia beberapa inovasi, beberapa parts untuk supaya GP23 ini bisa lebih dekat ke GP24 meskipun adalah motor yang sulit di handle. Karena yang bisa handle motor itu sebetulnya yang lumayan bagus cuma satu orang, adalah Fabio Di Giannantonio sebelum cedera. Selain Fabio, yang lainnya termasuk Alex Marquez sendiri Kesulitan. Itu kesulitan. Apalagi kita waktu ingat Enea Bastianini ini, waktu pegang motor ini kan sulitnya setengah mati. Awal season tahun 2023, Martin dan Pecco juga sulit untuk handle motor tersebut. Tapi mereka kan dapat upgrade terus sampai ya. Jadi Mark ini datang dari situasi dan dari background yang sangat negatif. 4 tahun di mana dia nggak bisa berprestasi, balik lagi dari 4 kali operasi. Di motor yang nggak mau perform, dia tuh harus mendorong di atas level motornya untuk dapat prestasi, dan jatuhnya kita tahu semua tahun terakhir di Honda jatuhnya dia seram banget ya. Seram banget semuanya. Pembalap ini apa? Pembalap ini lapar bro, lapar sekali. Dan satu tim dia yang sekarang, tim Lenovo Ducati itu jatuh cinta sama orang ini. Itu jatuh cinta bukan cuma dari kemarin, dari hari ini. Jatuh cinta itu dari musim lalu. Waktu Gigi Dell'Igna ambil dia, taruh dia di Gresini untuk tarik di tim merah. Karena itu agreement sebetulnya udah ada. Dan Ducati mau, dan Gigi mau Marc Marquez. Kenapa Gigi mau? Karena dia baca data. Dia baca data yang kita semuanya nggak punya akses. Pak Gigi sendiri dia tahu kondisi GP23 kayak gimana dibanding GP24, dan datanya dan cara membawa motor Marc kayak gimana. Dia tahu ini orangnya luar biasa. Kalau dikasih kesempatan ya untuk kita luar biasa. Kenapa? Nomor satu karena Ducati adalah nomor satu bukan cuma tim balapan. Ducati itu adalah factory yang tujuannya jual motor. Dan sisi marketing mereka seneng banget loh. Betul. Karena efek jualan udah kerasa. Betul. Satu, nomor dua, mereka punya Marc Marquez. Itu legend. 8 kali juara dunia. Dan itu nggak pernah di history Ducati back-to-back win. Nggak pernah. Waktu race pertama Stoner menang di tahun 2000. Tapi di Jerez nggak? Tapi ya dia menangnya race ketiga habis itu. Jadi ini back-to-back victory pernah. Pembalap yang lain ada ya, seperti Fabio Quartararo aja yang paling dekat deh waktu tahun 2020 itu di Jerez back-to-back win, ngerti nggak? Tetapi ini beda ya. Kita aku nggak hitung sprint. Kalau hitung sprint itu lebih gila lagi. Jadi ini Marc ini aku sangat kaget waktu saya dengar wawancara dia, di mana dia bilang aku nggak harus tunjukin apapun ke siapapun. Karena aku nggak mau tunjukin apapun ke siapapun. Aku nggak perlu. Emang dia nggak perlu, bro. Dia kan 8 kali juara dunia dengan mentalitas kayak begitu. Santainya. Dia setiap kali balik ke pit, di setiap free practice, atau mau warm up, atau mau juga jogging di track. Setiap kali dia balik, atau naik sepeda, atau naik 3 roda, atau naik apapun. Setiap kali dia balik ke paddock itu dia senyum. Senyumnya itu sangat tenteng. Aku lihat sendiri di Thailand. Ini orangnya tuh penuh dengan cahaya yang pembalap yang lain nggak ada. Ngerti nggak? Cuman ada di adanya sendiri. Gini bro. Adanya sendiri jadi untuk adanya sendiri Mat jadi patokan. Jadi bahan belajar. Di mana dia tahu banget bahwa Marc punya kelebihan, apalagi di lap-lap terakhir. Dan dia tahu bahwa Marc itu, dia bilang kemarin di wawancara, I know, aku tahu kakak aku kalau di kondisi sulit, kalau banyak habis, kalau licin, kalau apapun, dia punya kelebihan yang saya nggak punya, yang saya nggak bisa. Di situ dia bisa bikin gap.
Dan saya tahu saya nggak bisa menang, tapi paling minimal aku jadi patokan dan bisa belajar. Dan saya mau sekali kalahin dia tahun ini. Itu jadi apa? Motivasi. Marc Marquez untuk Alex Marquez jadi motivasi. Fabio Di Giannantonio sama Franco Morbidelli nggak peduli. Nggak peduli soal Marc. Nggak ada di kepalanya. Mereka usahakan keras sekali supaya mereka bisa berprestasi dan dua-duanya bisa karena bertalenta. Mereka enteng, dia nggak peduli. Dia kalau bisa usahakan, kalau bisa lawan, kalau bisa mereka akan usahakan. Tapi nggak ada di kepala mereka, ngerti nggak bro? Mereka maunya apa? Prestasi tahun ini supaya tahun depan masih bisa diperpanjang. Oke lah, kalau DJ punya kontrak sampai 2026. Tetapi kalau Franco itu harus prestasi. Iya. Ini dikasih kesempatan besar dari tim Valentino Rossi. Dikasih Matteo Flamini itu apa namanya atasan technician yang Valentino Rossi dulu, yang punya pengalaman yang luar biasa. Dikasih apapun, dikasih the best of the best, dikasih sama VR46. Tapi tahun ini Franco harus berprestasi. Kalau enggak, bahaya. Nanti aku kasih tahu kenapa bahaya. Oke? Jadi mereka tuh fokus dengan itu. Yang jadi beban itu adalah di Pecco Bagnaia. Oh iya. Itu jadi beban, pasti. Kalau untuk Alex adalah patokan dan apa namanya target. Kalau dua VR46 nggak peduli. Kalau ini teammate-nya itu berat. Berat kenapa? Nomor satu karena kelihatan banget bahwa timnya senang sekali dengan hasilnya. Tapi timnya nggak percaya. Timnya nggak percaya nggak kelebihan kepada Marc, nggak. Mereka usahakan keras untuk apa namanya support Pecco, karena mereka nggak lupa Pecco itu terakhir ini beberapa tahun terakhir ini kasih 2 kali Juara dunia. Dan mereka nggak mau itu, dan nggak mau. Dan saya yakin Pecco punya kelebihan satu. Kelebihan dia apa bro? Kamu tahu bahwa awal-awal season sebelumnya Pecco itu tuh nggak pernah bagus. Benar gak? Iya. Dia tuh 5 race atau 4 race pertama selalu, apalagi tahun lalu. Misalnya, sudah 4 atau 5 race pertama tahun lalu udah beda 40 nilai dari Martin. Iya. Ingat gak? Martin leading. Tahun 2023 lumayan lah dibanding. Tahun 2022 itu parah banget. Di dalam 5 race pertama gak pernah naik podium. Jadi, kita udah pernah saksikan sifatnya Pecco ini. Di mana mungkin belajar karena dia tahu sifatnya selalu standar. Dia sendiri bilang, saya itu bukan pembalap yang pantas jadi di urutan 4 atau di urutan 3. Aku adalah pembalap yang pantas fight untuk posisi nomor 1. Dan saya setuju banget dengan itu. Dan Pecco selalu ada reaksinya. Selalu ada, apa namanya, kadang-kadang dia bermotivasi lebih. Casey Stoner sendiri kemarin diwawancara, waktu ada untuk GP Formula One, di wawancara dia bilang begitu. Ya kita tunggu dulu karena Pecco itu punya kelebihan untuk balas dendam dan berharap bahwa balas dendamnya ini akan ada. Bro, kalau ini susah sekali ya. Ini susah sekali dan gak harus terjadi di Austin. Tapi kalau misalnya Pecco di Austin bisa perform dan bisa kalahin Marc salah satu race-nya, tapi selesai di depan dengan fight-nya, itu dia akan bangkit. Sulit. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Austin itu, ya Austin itu adalah tracknya di mana Marc Marquez menang 6 kali berturut-turut. Dan tahun 2019 waktu mau jadi 7 kali dia leading sendiri di depan, kemana tahu jatuh sendiri. Iya. Ingat gak? Yang gara-gara technical problem ya. Betul. Ingat gak? Jadi kalau Pecco, tapi dia nggak harus maksa diri dan nggak harus lakukan kesalahan yang sebelumnya. Dia tahu bahwa ya dia nggak boleh jatuh, dia nggak boleh zero. Dan dia kayaknya ini lagi tahan, boleh tahan, tapi jangan sampai kalah juga dengan Morbidelli dong. Nah, iya, kejauhan nanti poinnya. Jangan juga kamu selalu nggak bisa lawan Alex Marquez. Itu boleh main defensif karena dia punya pengalaman buruk. Tahun-tahun terakhir start season selalu parah. Dan dia jatuh sering. Tapi sedikit lebih agresif boleh dong. Minimal podium loh. Itu yang saya lihat kemarin ada sesuatu yang menurut saya sangat
buruk karena dia nggak bisa lawan Franco. Dan gini, tim VR46 itu pinter sekali loh bro. Mereka itu adalah, selain mereka ada juga, aku lupa siapa, kalau saya rasa Binder atau siapa, ya pokoknya pembalap-pembalap yang start dari belakang, semuanya mereka pakai ban belakang yang soft. Kalau kan Mark sama yang lain medium-medium. Soft itu memang susah pilih antara soft sama medium kemarin, karena waktu mereka coba dua-duanya responnya bagus, dua-duanya bisa selesai race. Tapi of course lah kalau kamu pakai soft itu risiko bisa dibilang lebih tinggi. Tapi Morbidelli dan tim VR46 kenapa saya bilang pintar sekali? Mereka pilih, Firmin Aldeguer juga start dengan soft di belakang. Kenapa mereka pilih itu? Karena mereka harus nyusul dari belakang. Dan awal-awalnya kalau kamu lihat Franco Morbidelli sangat agresif. Dia tuh nyusul sampai overtake Pecco Bagnaia. Tapi Franco itu nggak kendor. Dan ban soft dia bisa manage ban supaya sampai terakhir dia bisa selesai di podium. Itu adalah Dija lebih start dari belakang. Dija lakukan hal yang sama bro. Dan dia ngalahin Zarco, spesialis jaga masalahnya ban. Dija kemarin bahaya sekali. Dija kemarin sebetulnya bisa naik podium. Bisa kalahin Franco. Iya. Cuman dia buang waktu banyak sekali di belakang Brad Binder. Kenapa? Karena Brad Binder di historinya MotoGP, Moto2 dan Menteri Moto3, Pertahanan sebutannya. Dia adalah pembalap yang paling susah di overtake. Sampai dia bilang, aku buang banyak waktu, ini orangnya susah setengah mati saya overtake dia. Sampai dia bisa overtake, dia langsung naik udah di belakang Pecco. Dan terakhir dia overtake Zarco, karena Zarco memang, nanti kita bahas soal itu, gak ada lagi yang Zarco bisa lakukan. Karena kelihatan bahwa itu pakai soft loh di belakang. Artinya apa? Manajenya bagus, kalau dia itu bisa start di depan atau selesai, atau overtake Brad Binder sebelumnya, dia mungkin juga bisa fight lawan Alex. Jadi sekarang Pecco harus hati-hati. Harus hati-hati bro, karena bukan cuman dua Marquez loh. Ini ada juga pembalap VR46 yang lain. Oke lah, satu kelompok. VR46 adalah pembalap yang dimanage oleh Valentino Rossi, termasuk Morbidelli, termasuk Di Giannantonio, termasuk sekarang Pecco Bagnaia, termasuk Marco Bezzecchi. Kalau kita mau lihat semuanya. Kecuali Bastianini tidak. Ya tapi kalau Franco sama Dija harus perform untuk tim sendiri. Apalagi Dija, karena dia murni pembalap Ducati, dia bukan VR46, hanya timnya, jadi nggak ada ikatan emosional. Dia harus perform. Iya. Dan dia tuh semangat sekali. Fabio Di Giannantonio kemarin waktu diwawancara saya kaget. Waduh, ini motornya gila, bagus banget, aku senang banget. Tim ini luar biasa, aku sayang sekali sama timnya. Dia tuh power kelihatan keluar. Dia gak peduli Marc Marquez, dia gak mikirin Marc Marquez. Dan DJ kita tahu loh, kita kenal loh. Iya. DJ itu kalau lagi on fire, itu DJ bahaya sekali. Dia tuh pintar sekali untuk memanage ban. Dia di lap-lap terakhir selalu punya speed yang luar biasa. Dan Pecco juga oke lah, dia fokus dengan duo Marquez sekarang ini. Hati-hati. Untung belum ada seorang namanya Jorge Martin yang sebetulnya super apes. Ya, super apes. Tapi dia harus benar-benar fokus, dia harus punya reaksi paling minimal di oke lah, kemarin dia sedikit reaksi ada. Waktu dia hampir gak masuk 10 besar karena waktu di free practice 2 yang penting sekali untuk masuk 10 besar, dia terakhirnya jatuh. Kenapa? Masalahnya Pecco dari technical side. Apa masalahnya Pecco bilang, aku nggak punya feeling dengan depannya. Aku harus balikin feeling dengan depannya. Tapi kadang-kadang saya heran loh bro. Kenapa bisa nggak punya feeling? Oke lah, track kemarin itu rada licin. Iya. Ya, tapi feeling ini juga nggak ada di race pertama. Di race pertama masalahnya grip belakang, di race ini masalahnya front hand. Oh ya. Oke, tapi motornya itu aja loh. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan. Semuanya GP24. Musim lalu Pecco hanya berhadapan dengan Enea dan Martin dengan GP24, sisanya GP23. Iya betul. Ini
sampai musim 2027 semua motor akan sama. Dan hanya Ini dibedakan GP kalau Mark frame. sama katanya kalau memang ada bedanya. Mark sama apa namanya Pecco itu punya GP 24,9 Iya. atau 2 GP karena swing armnya beda. Beda. Kita udah pernah bahas. Aerodinamik beza, probably elektronik juga ada Sedikit beda. sedikit beda kelebihan atau mungkin dia belum ketemu setup. Tapi sementara ini yang satunya tuh Jauh banget. setan. Katanya sekarang ya karena mereka Ducati lebih kepada Mark waktu development. Tidak ada itu. Yang coba semua part, yang ambil keputusan part yang mana harus dipakai itu adalah Pecco Bagnaia loh. Karena awal-awalnya patokannya yang juara dunia sama Ducati itu Pecco. Bukan Marc Marquez. Tapi jangan lupa guys. Ini adalah Marc Marquez yang berbeda. Berbeda sekali dari Marc Marquez sebelum cedera. Marc Marquez sebelum cedera adalah funambul. Apa funambul? Yang kalau di sirkus orang yang... Oh ya ini apa namanya kayak pemain sirkus. Ya karena kita tahu semua waktu di Honda itu kan dia nutupin masalah. Betul! Dia Mark berbeda kenapa? Dia lebih bijaksana. Dia belajar dari kesalahan. Dia belajar dari cederanya. Dia nggak mau cedera lagi. Dia punya motor yang nggak pernah sebagus ini di karir dia. Karena Honda yang zaman dulu, ya menang terus. Tapi yang menang siapa? Dia doang. Sejak Mark naik, ya udahlah, motor bagus ya, dapat motor dari seorang yang menang terus juga. Iya. Tapi orang itu juga orang gila. Namanya Casey Stoner. Iya. Pedrosa nggak pernah jadi juara dunia dengan motor itu. Meskipun punya style dan riding style bagus banget. Tapi Honda nggak selevel. Honda terakhir, waktu lawan Dovizioso, di mana 3 kali Dovizioso jadi runner up, itu Ducati itu jauh lebih bagus dari Honda. Sudah lebih bagus. Jauh. Kenapa nggak bisa menang? Karena lawan setan sebelum cedera yang funambul, yang berapa kali dia bisa save dan dia ambil risiko banyak banget untuk jadi juara dunia. Ini Mark berbeda. Mark yang berpengalaman. Mark nggak harus tunjukin ke siapapun siapa dia. Mark yang punya motor paling bagus di MotoGP, tim paling bagus, insinyur paling bagus, bijaksana, dan punya adanya yang mensupport dan membantu. Remember this. Satu lagi yang kita harus tambahin soal Mark, itu kemarin dia dapat 90 GP. Sama dengan almarhum Fonsi Nieto. Nieto Angel nggak Nieto. pernah balap di MotoGP ya. Iya. Tapi kita bicara secara total pemenang dari kelas kalau bilang dulu ada 125, 250, 500, 350. banyak lah. Pokoknya dari semua kelas di kelompok MotoGP, Marquez kemarin samain Nieto dengan 90 kali menang. Nomor 2 ada Valentino Rossi. Ya, dengan 115 kali menang. Nomor 1 yang paling kencang itu adalah Giacomo Agostini dengan 122. Betul, 122. Jadi Mark ini adalah dengan santai ini dia nggak lihat nomor ini, tapi aku mau angkat nomor ini karena nomor 90 ini adalah nomor penting. Nomor di mana Mark itu cetak satu rekor di umur 32. Satu rekor yang Hall of Fame. Satu rekor yang menang 90 GP itu gampang loh bro. Iya sih. Ya, menang 10 GP itu nggak gampang loh bro. Apalagi di zaman modern. Betul sekali ya. Jadi kita berharap bahwa Pecco itu bisa bangkit. Aku berharap sekali karena gini bro. Banyak orang bilang sekarang wah bosen. Yang menang cuma Mark doang. Yang cuma 2. Mark itu yang menang itu bagus untuk Dorna. Bukan berarti nggak ada yang nonton MotoGP di minggu. Karena yang kalau ada idola satu adalah pemain keras. Dari zaman-zaman Rossi juga, Rossi menang semua. Oh iya. Makin menang, terus ada haters juga. Makin banyak haters yang berharap bahwa pembalapnya jatuh atau pembalapnya nggak selesai. Bukan cedera ya. Iya, iya. Itu enggak? Itu ada. Itu kalau saya nggak bilang nggak ada, itu saya hipokrit. Ya, munafik saya. Ya. Itu ada. Jadi pembalap bintang 1 yang sangat kuat, yang sangat berdominasi menurut saya di semua sport harus ada. Gini, Matteo, kita potong dulu. Ini ada sedikit yang jadi masalah di MotoGP saat ini adalah
selain Mark kita ada Pecco, kita ada Jorge Martin, Oke. ya kan? Tapi auranya dia itu berbeda dengan di era dulu ada Rossi, Marquez, Stoner, Pedrosa, Dovizioso, Lorenzo. Oke. Itu fans Lorenzo itu sangat kuat. Pedrosa pun kuat, Mark kuat, Rossi kuat, Dovi kuat. Sekarang mungkin setelah Mark selain Pecco yang punya nama itu Quartararo. Jadi ini harus jadi pertimbangan buat Dorna untuk naikin nama-nama pembalap lain. Oke. Tapi dengan kondisi yang terlalu kalem pembalap-pembalap itu susah membuat fanatisme orang. Iya betul. Dan lu bergaul di luar sirkuit berteman itu jelek buat marketing. Betul. Itu jelek sekali. Iya betul. Tapi di balapan Lorenzo sama Pedrosa musuhan. Stoner sama Rossi kalau bisa ada golok mereka bacok-bacokan, ya kan? Iya. Always. Ya kan? Marquez musuhan sama semua orang. Ya kan? Enggak juga sama adiknya enggak. Sama adiknya doang. Sama Cermin juga dia marah-marah sendiri kan? Iya, Ini betul. seorang Pecco yang terlalu kalem. Enea, Martin itu secara apalagi Liberty Media ya, itu nggak bagus loh. Saya nggak yakin. Kita akan lihat dan saya nggak yakin juga bahwa Mark berdominasi total. Ya saya nggak yakin itu ya. Saya yakin bahwa ya dia memang susah. Dia memang sulit dilawan. Tetapi harus ada yang bangkit. Antara Savadori kasihan loh kemarin juga cedera lagi kan. Waktu itu apa baunya keluar. Yeah. Tapi tahu nggak di sprint race, di race pertama, di lap kedua, itu paling terakhir kamu tahu nggak siapa? Paling di belakang di sprint race. Bukan Savadori loh. bukan. Vinales. Vinales ya. Itu saya no komen tentang pembalap itu, aku nggak mau bicara. Nggak bisa ditebak ya. Ya, pokoknya dan itu Savadori itu di depan dan Savadori harus keluar. Ya, harus keluar karena sakit banget. Oke. Aku mau bicara khusus soal Johan Zarco, bro. Kenapa? Karena menurut saya ini pembalap yang bagus banget. Paling tua di grid. Bagus banget, bro. Kenapa? Karena dia kalau kondisi tracknya, oke lah. Kalau waktu di pre-season itu kan aku heran lihat Honda segitu masih di belakang dan Yamaha malah performnya luar biasa dengan Quartararo di Sepang segala macam selalu di depan. Tapi mereka kerja keras sekali. Dan Zarco ini kan punya kelebihan. Kamu tahu dia selalu kasih apapun dia punya. Dan inputnya juga dan bagus. Dia ambil risiko itu selalu lebih daripada pembalap Honda yang lain, termasuk Mir. Dengan bedanya apa? Jarang jatuh. Iya itu bedanya. Sebenarnya mereka berdua sama. Tapi cuma kalau Mir itu pakai jatuh. Ya, dua-duanya ambil risiko. Berarti punya skill dong. Punya skill ini orang. Iya. Ini bukan pembalap kaleng-kaleng loh. Johan Zarco kan juara dunia 2 kali di Moto2 loh. Iya betul. Ya betul, kita bicara juara dunia ini kayak orang, Alex 2 kali juara dunia loh. Iya Alex Marquez itu Iya, bukan bicara Luca Marini ya. Beda. Bukan saya bilang Luca nggak bagus, tapi Luca nggak pernah jadi juara dunia. Marco Bezzecchi nggak pernah jadi juara dunia. Runner up ya. Enggak juga. Runner up. Bezzecchi Ketiga. Kalau Marini runner up di Moto2. Oke. Tapi balik lagi ke Zarco. Kemarin apa bedanya? Menurut kamu beda? Honda total beda dari tahun sebelum-sebelumnya? Tidak, bro. Enggak. Mereka coba-coba motor lama juga. Apa bedanya? Kenapa Honda ini sekarang bisa prestasi? Aku udah bilang. Dia dapat basic setting. Jadi istilahnya settingan dasar, zeroingnya. Gara-gara apa? Gara-gara Albesiano, bro. Albesiano itu membawa ke Honda apa? Kerapian. Cara kerjanya dan pilih dan metode testing itu yang rapi sekali, di mana dia punya pengalaman di MotoGP luar biasa. Apalagi terakhir-terakhir di Aprilia sama Alex Espargaro. Di bawah Alexnya juga. Di bawah Alex, di bawah cara kerjanya, di bawah sistem yang sangat rapi untuk testing, pilih part-part, dan dia bantu dengan dia insinyur loh. Dan dengan cara ini, dengan apapun Honda yang bawa, dan dengan motor-motor yang lama, dia tuh bagus sekali untuk analisa dan select tipe kerjaan yang harus dilakukan supaya punya basic yang bagus, di mana kasih ke pembalap motor yang
Feedbacknya feeling. Bro, untuk pembalap itu motor itu cara membangun motor balap MotoGP itu semuanya sama sebetulnya. Itu gak ada rahasia, geometrinya, Sama. semuanya tuh bukan Honda tiba-tiba jadi bego. Bedanya di mana? Di setting. Bedanya di mana? Di cara kerjanya. Bedanya di mana? Di kepintaran orang-orang insinyur di dalam untuk cari solusi yang cepat di mana Honda jarang cepat dan rapi. Kamu tahu, waktu market sudah nggak ada lagi, di sana kan berantakan banget. Huru-hara di dalam box sendiri. Iya. Sama Puig lah, sama inilah, sama itulah. Sekarang ada orang yang tegas banget, yang bawa cara kerja, dan gini, kelihatan banget bahwa feeling ini yang penting. Yang penting pembalapnya dapatnya feeling. Feeling pembalap itu adalah di mana? Di front hand. Kalau bagian depan motor, kasih feedbacknya yang bagus. Di mana kamu nggak jatuh seperti Mark sebelumnya, atau di mana kamu bisa masuk dengan kencang dan dapat feedback, kamu dapat confidence. Kalau pembalap dapat confidence artinya apa? Mental jadi strong. Jadi pede. Pede. Makin lama makin dorong, brake-nya makin dalam, masuknya makin kencang. Berani buka gas. Angkat motor paling lebih cepat, berani buka throttle, motor di dalam. Kemarin motornya Zarco bagus loh, rapi loh. Dia itu kualifikasi ketiga. Waktu di free practice di depan, terus paling belakang Alex sama Mark itu yang nempel 0.000000000 kan Zarco mulu. Kesalahannya cuma satu, top speednya masih kalah, itu aja. Oke lah bro, tapi itu makanya saya bilang tadi basic. Pelan-pelan. Jangan lupa, dia punya konsesi loh. Sampai tahun 2027. Bukan cuma tahun ini. Artinya apa? Dia masih bisa ganti engine juga tahun depan. Boleh kok dia. Dia Yamaha boleh. Free. Dia sekarang punya basic dan harus membangun. Dan Honda bisa karena Honda dan Yamaha bisa. Kenapa? Karena mereka punya latar belakang yang sangat kuat. Itu aja bedanya. Kenapa sekarang Honda beda? Karena ada orang yang bisa atur timnya dengan cara rapi dan kasih basic untuk start, pilih partsnya yang benar, dan dia kasih target kepada pembalap masing-masing. Dan realistis. Itu bedanya. Bukan motornya jelek. Bukan. Motornya saja kalau kita gambar motor, orang insinyur gambar motor, mereka tuh gak bego. Ngerti gak maksudnya? Bentuknya sama aja. Sekarang aku selain Zarco mau bicara sedikit sebelum saya bicara Yamaha. Atau kita ke Yamaha dulu deh sebelum KTM. Iya. Kenapa saya mau ke Yamaha? Karena kan Yamaha tuh punya masalah apa kemarin? Masalahnya grip. Balik ke grip lagi. Itu dari eranya Rossi. Iya, aku ada cuman satu. Kemarin ada foto. Aku nggak tahu nanti kalau Pando bisa cari. Ada Zarco datang dari belakang braking, sama ada Quartararo di depan braking. Oke, kamu coba cari ya di free practice atau di mana. Aku pernah lihat foto itu. Jadi motor Honda sama motor Yamaha dari depan kelihatan banget. Apa kelebihan dari Honda? Aero wing samping gede, Yamaha nggak punya. Kamu tahu kenapa? B4 lebar. Oh iya ya. Kan ada ukuran. Ya, Line 4 itu lebar. Ya, V4 lebar. itu kecil. Dia punya ukuran maksimal. Di maksimal ukuran ini kan yang V engine itu kecil. Jadi dia kalau kamu jadi lihat winglet bisa gede. Nah, kalau gemuk kayak gini susah. Nggak ada, nggak boleh. Jadi sekarang kenapa Yamaha mendorong terus untuk dapat V4? Mereka lagi kerjain loh. Katanya tahun ini mungkin Augusto Fernandez akan turun wildcard dengan kalau memang testing bagus, kalau hasilnya testing semuanya bagus, ada Marmorini loh. Itu pengalamannya di V engine itu luar biasa. Ini Marmorini adalah insinyur yang paling bagus yang Yamaha bisa diambil ya. Jadi kalau mereka itu akan diturunin dan ini kerjanya untuk tahun 27 di mana semuanya akan dilimit. Aerodinamik di limit, tapi aerodinamik itu apalagi di motor lebih kecil 8500 cc, apalagi itu harus lebih tiny lagi. Jadi winglet meskipun di limit tapi tetap aja ada nanti. Jadi Yamaha saya rasa solusinya oke lah, track ini nggak cocok memang karena Yamaha itu nggak cocok dengan tikungan yang panjang dan kencang sekali karena dia
spinning. Jadi nanti kita, karena kemarin di Sepang contohnya dia bagus banget ya. Nanti akan ada track-track di mana tuh Fabio bisa perform. Fabio sebetulnya di waktu di kualifikasi juga nggak jelek. Dia langsung masuk 10 besar. Iya. Dia tuh selesai kalau nggak salah kualifikasi P10. Ya, not bad. Cuman di race itu sekarang dengan masalah, dan masalahnya grip ini. Ini masalahnya grip ini adalah sejak Valentino Rossi lo mulai komplain soal masalah ini. 2017. Ya, itu orang ngerti sekali soal masalah ini. Jadi dengan konsesi dengan timnya yang Yamaha kerja keras sekali loh. Timnya bagus banget, rapi sekali semuanya. Dia tuh motornya juga bagus. Cuman bedanya mungkin sekarang ini karena cuman dia tuh 4-cylinder online cuman satu-satunya di MotoGP karena nggak ada yang lain ya. Iya, dulu ada Suzuki. No, sekarang. Sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Yang lainnya V4 semua. Honda V4. Jadi dia itu harus kerja dan secepat mungkin lakukan itu. Karena pembalapnya kok bagus kok. Emang kamu pikir Fabio Quartararo jadi jelek? Nah tidak loh bro. Kalau Fabio punya motor, Fabio bisa fight di depan. Dia fight sama Pecco dulu. Dia bisa fight lawan Marc, dia bisa fight lawan semuanya. Dia punya kelebihan. Cuman balik lagi kepada feeling. Kalau feeling nggak ada, kalau banyak nggak kasih feedback yang positif, kamu susah masuk, takut jatuh, semuanya jadi kacau. Nah, sekarang saya mau bicara soal KTM sedikit. Yang cuman bisa perform sedikit kemarin itu adalah Brad Binder, di mana dia lakukan kualifikasi dan semuanya yang paling. Brad itu apapun dia orangnya keras. Dia lakukan apapun bisa dilakukan dengan apa adanya. Karena guys, kita harus akuin itu apa adanya. Ini adalah motor, adalah perusahaan yang punya utang banyak sekali. Perusahaan yang punya stok 1.600 motor yang belum bisa dijual. 16.000 perusahaan di mana perusahaan di mana nggak ada perusahaan di mana sekarang sulit sekali mendevelop part-part baru. Mau diakuisisi sama BMW, karyawan dipecat semua, pindah ke Jerman. Jadi ini sulit sekali. Dan kelihatan sedikit bahwa Pedro Acosta putus asa. Kelihatan. Kau kenapa? Bukan karena Pedro nggak bagus. Kalau ada satu orang di MotoGP yang bisa bikin show-nya luar biasa, yang bisa bikin semuanya kaget, dan yang bisa lawan Marc Marquez, menurut aku, menurut Matteo, ini bicara Matteo, cuma satu-satunya yang ada di MotoGP sekarang ini yang punya kelas itu. Siapa? Adalah Pedro Acosta. Dan guys, jangan kemarin saya dengar banyak gosip gara-gara Pedro bilang itu adalah satu acara TV yang konyol, yang bercandaan. Iya memang iya. Dan dia bercanda. Ya masuk ya, tapi benaran loh bro. Iya. Kalau sekarang ini manajer Pedro Acosta itu lagi bingung sekali, lagi mau cari motor untuk tahun depan karena dia tahu makin lama, makin KTM makin mundur, Pedro Acosta makin ke belakang. Kelihatan sendiri kalau dia mau prestasi, dia mau single lap, dia harus jatuh atau jatuhnya banyak sekali. Kenapa? Dia kayak Marquez, dia tahu punya kelebihan. Tahun lalu aja nggak separah sekarang ya. Dan dia nggak punya karena tahun lalu sekarang motornya maju juga. Nggak waktu dia jadi rookie. Iya. Jatuhnya nggak sebanyak sekarang. Iya, karena dia mau ke depan bro. Dia nggak, kalau bedanya Brad Binder selesai posisi nomor 7 dia senang. Kalau Pedro Acosta oke lah selesai 8 tapi dia nggak senang. Kalau dia tahu tapi posisi KTM di situ, ya udah, dia seharusnya nggak bikin kesalahan, nggak jadi cedera, usahakan untuk selesai di depan KTM semua, ya bikin homework yang gampang lah, bisa dibilang homework yang cukup. PR-nya yang homeworknya yang di rumah yang untuk dapat cukup lah. Nilai 6 cukup. Ya nilai 6, karena dia nggak bisa lebih dari itu. Tapi saya yakin manajernya balik lagi, manajer lagi cari. Dia lagi udah knock the door of BR46. Iya. Tapi balik lagi nomor 1. Pedro Acosta punya kontrak sampai tahun 2026 loh. Kalau putus kontrak itu harus bayar penalti. Sekarang pembalap BR46 punya di Gian Antonio dan Morbidelli. Yang menurut saya tergantung. Oke lah, kalau di Gian Antonio forget it, karena dia udah punya kontrak sampai 2026 dan dia bagus banget. Kalau Morbidelli menurut saya kalau tahun ini dan dia akan perform karena dia feeling lagi bagus. Siapa bilang sama Valentino aku buang Franco? Nggak mungkin bro.
Sekarang cuma satu-satunya itu adalah Firmin Aldeguer. Meskipun dia punya kontrak langsung sama Ducati. Juga. Dan katanya sampai tahun 2026. Dan kata manajer dia sendiri, aku nggak tahu kalau itu benar atau tidak, bahwa Firmin Aldeguer untuk tahun depan dia akan punya motor factory. Rangka factory. Iya. Denar. Iya, rangka factory. Iya. Jadi, oke lah kalau Pedro datang ke Gresini, aku senang. Sorry to say. Iya. Aku senang sekali. Aku rasa ini senang sekali. Ya. Aku rasa itu senang sekali. Ini kenal semua. Ini semuanya senang banget kalau Pedro Acosta bisa pindah ke Gresini. Tapi harus lihat dulu. Apakah tim Gresini mau bayar penalti? Nggak mungkin. Harus Pedro Acosta cari duit untuk bayar penalti tersebut. Tunggu, aku potong dulu nih. Aku nggak puasa ya hari ini ya. Jam 2 pagi, Carlo tuh nelfon aku. Dia di Madrid. Pertanyaannya aku tanya langsung sama dia. Carlo, benar nggak sih isu bahwa Firmin ke VR46, aku bilang, gantiin Morbi. Lalu ada isu Enea balik ke Gresini atau nanti kita bicara khusus ya, atau Acosta kemana? Carlo bilang, Satar itu isu terlalu jauh, terlalu liar, betul, dan juga betul. Itu memang ada wacana, tapi itu benar-benar masih terlalu jauh. Makanya itu pertama. Kedua, Dorna itu sayang banget sama Acosta, jadi dia tidak mungkin dibiarkan di tim jelek. Kenapa dia sayang Dorna? Kenapa dia sayang? Itu karena dia tahu bahwa salah satu-satunya yang bisa lawan dan dia nggak punya pikiran dan dia jadi setan satu-satunya yang ada di MotoGP ini ada cuma anak ini. Iya, ini doang anaknya. Karena apa? Lo Peko mau udah bikin tua. show-nya naik, Iya. lo mau bikin Marquez tua. Ini berdua itu akan gila-gilaan. Nah itu dia. Kenapa? Kalau tahun ini jadi juara dunia, tahun depan dia akan kejar title nomor 10 pastilah bro, nggak mungkin tidak. Tapi dia udah tua, bagaimanapun itu harus ingat itu. Makanya diangkatin Pedro supaya show-nya jadi wow. Wow. Iya, tapi nggak gampang bro. Tapi Dorna nggak akan diam aja. Ini nggak gampang bro, nggak gampang. Ini nggak gampang. Karena ada faktor manusiawi antara pembalap sama tim sendiri juga. Balik lagi, Valentino Rossi dia udah bicara, udah diundang di range, dia pengen banget Pedro, tapi ada Franco. Itu Franco teman. Kemarin perform loh, podium loh. Kalau dia udah dapat confidence, Franco bisa loh. Franco tuh jahat loh, Franco tuh pembalap nggak ada terima kasih loh. Dia sering dapat longgar penalti dia, makanya kemarin aja waktu lah saya setuju sekali jangan nggak dikasih long lap penalti waktu dia tabrak Brad Binder. Dan jatuh. Dan Brad Binder itu gentleman bro. Kamu tahu nggak? Waktu dia wawancara itu jatuhnya kemana? Oh nggak apa-apa. Dia bukan di sana aja bikin saya jatuh. Ini namanya race. Itu jawabnya dari pembalap yang punya apa? Biji besar. Brad Binder bilang, ya dia masuk ada spesial dia touch aku jatuh ya terus apa? Mau disalahin Franco? Dia nggak salah kok. Race dia bilang. Oh waktu saya baca itu pertama gila loh. Nah itu orang kayak Mark. Kayak Binder, kayak Pedro. Waktu lalu Pedro dijatuhin sama Mark, dia bilang apa? Apa-apa. Race, aku juga kalau di depan tutup. Makanya saya bilang, kalau misal, apalagi kalau juga Binder dapat motor yang bagus. Ya, jadi nggak gampang. Tapi akan salah satunya yang sebetulnya menurut saya itu yang menurut saya bisa bagus banget di KTM meskipun awalnya semuanya pikirnya tidak, itu adalah Enea. Enea cuma harus belajar start yang benar. Nah, no startnya ya kualifikasi yang benar ya. Di kualifikasi di single lap dia harus ambil risiko lebih. Kenapa selalu Pedro atau Binder masuk 10 besar? Karena mereka di single lap tersebut itu kasih apapun dan semuanya dikasih di mana motornya tuh kelihatannya goyangnya kiri kanan untuk dapat waktunya. Karena kalau Enea bisa start dari depan bro, itu bahaya. Udah tunjukin di Thailand dia memanage ban dan dia waktu di Thailand lap-lap terakhir udah maju kayak orangnya. Tapi masalahnya apa? Dia start dari enggak, jadi kalau lagi rame di Instagram, Enea itu cuma taunya balapan itu 5 lap terakhir. Dia nggak tahu ada balapan itu kualifikasi itu penting, itu yang penting. Praktis itu penting. Dan gini, manajernya Enea itu lagi knock. Bisa jadi. Tahun depan itu yang kesempatan mungkin di Yamaha bisa jadi bro. Aku nggak bicara Yamaha Factory ya. Aku bicara Pramac. Bisa jadi. Dia itu juga mau banget balik ke Ducati. Dia mungkin lagi bicara sama Gresini. Tapi Gresini susah.
Kalau nggak ada Firmin, bisa ada Pedro Acosta. Dia nggak mungkin ambil Enea. Di mana waktu zaman dulu Carlo Pernat sebetulnya nggak setuju Enea Bastianini pindah di tim merah. Dia nggak mau dari dulu. Dibilangin sama Enea, kamu di sini aja. Ini keluarga. Di sini kamu bisa jadi menang. Di sini kamu bisa jadi bagus. Tapi nggak mau Enea. Pindah. Susah sekali. Terus nggak dibuang sama Ducati. Carlo cari seatnya di KTM. KTM-nya waktu sebelum kerja kelihatan tim paling bagus. Kelihatannya kaya. Paling banyak. Waktu Enea di sana jadi miskin dan miskin semuanya. Yang disalahin siapa? Carlo Pernat sama orang. Hello. Ya enggak bro? Iya benar. Carlo Pernat, aku tahu kita bicara. Dia nggak mau dari awal. Enea pindah dari tim Gresini. Tapi Enea nggak mau dengerin. Sorry to say. Itu kadang-kadang kita manajer punya untuk didengerin. Kenapa? Karena manajer tersebut punya pengalaman yang luar biasa. Ini adalah manajer Aprilia, manajer Cagiva, manajer pembalap seperti Valentino Rossi, Dovizioso, Biaggi. Kamu guys, sekarang lo nangis. Pusing loh itu. Pusing. Oke lah, bisa pindah doma di Prama. Kenapa Oliveira punya kontrak cuma 1 tahun, Miller cuma punya kontrak cuma 1 tahun, dua-duanya Miller cuma prestasi race pertama, nanti mungkin prestasi lagi di race terakhir karena dia mau tetap supaya bisa sign kontrak lagi. Tapi kalau saya Prama, Yamaha punya konsesi lagi usaha keras daripada Oliveira atau Miller ya. Kalau Enea masih bisa diambil kenapa enggak? Yang tempatnya yang bebas itu cuma itu Yamaha lah, tinggal itu doang. Tapi Pedro ya saya rasa nggak mau di Yamaha, nggak mungkin ya. Pedro itu akan ke Ducati makanya. Aku juga mau angkat topik sama Rins kemarin. Aku kasih nilai 6 karena selesai di posisi 11 dan dia adalah Yamaha paling bagus kemarin. Soalnya di belakang dia ada Maverick Viñales, Jack Miller di posisi 13 dan Fabio Quartararo selesai di posisi 14. Untuk itu aja dalam kondisi Rins di mana waktu di belakang Marc Marquez dia masuk 10, dia tuh kencang banget itu. Dia dapat cuma 1 lap tapi dengan motor KB gitu menurut saya guys yang ini. Satu lagi tentang Honda, nanti kita balapan di masih bisa perform Zarco di menurut saya di Texas. Jangan lupa juara loh 2023 sama gitu. Siapa? Alex Rins. Udah itu patah kaki parah. Betul. Terakhir yang saya mau bicara soal prestasi yang rookie yang menurut saya rookie yang paling bagus. Oh, udah. Meskipun Firmin kemarin bagus ya bro sebetulnya. Firmin kalau nggak ada masalah tabrakan ini ya? Awal-awalnya itu dia juga waktu di free practice dia di depan dia lumayan loh. Dia udah mulai naik. Menurut saya aku percaya sekali bahwa Firmin Aldeguer sebelum dari pertengahan season ke depan dia bisa bagus. Saya nggak tahu karena aku percaya karena menurut saya dia tuh pembalap kencang. Tuh, saudara kamu tuh. Ya, aku yakin sekali. Cuman Ayugura top banget. Karena Ayugura nggak naik. Kalau Firmin, kenapa saya percaya Firmin bisa lebih bagus dari Ayugura? Karena motornya, karena timnya. Itu aja. Tapi Ayugura kita harus angkat topi. Selesai di posisi P8 lagi kemarin lo men di track itu. Ya, cuman di diskualifikasi kenapa? Karena itu kesalahan dari tim, dari manusia. Aprilia ini udah berapa kali loh. Dulu Alex Espargaro juga begitu, human error. Itu mereka lupa ganti elektronik. Softwarenya. Softwarenya dari elektronik itu kan kecelakaan. Enggak sesuai ya. Nah, dia pakai yang dipakai buat tes, yang dipasang, bukan yang buat balap. Jadi Dorna dan itu bukan mereka mau cheating bukan. Enggak, karena mereka salah ngambil. Iya, salah dan itu karena dikontrol banget sama Dorna dan sama FIM dikontrol ECU-nya dikontrol karena harus standar dan sama untuk semua dan itu kesalahan dan sayang sekali, kasihan banget. Tapi tetap aja prestasi ada. Tetap aja prestasi aku bicarakan. Oke lah dia didiskualifikasi tapi dia selesai di posisi nomor 8 namanya Ayugura orang Jepang. Juara dunia Moto2. Raul habis sama dia. Ini dia itu orang bilang Raul is the next. Dia tuh udah di MotoGP udah 4 musim loh. Iya itu oke lah. Dan dia belum deliver sama sekali loh. Iya tempatnya yang meskipun masih Moribola sayang banget loh. Iya tapi ya tahu tapi udah capek dong tunggunya. Capek dong. Dia satunya lagi yang masih Moribola lakukan sesuatu yang pintar sekali. Aku setuju dengan
peraturan ini untuk masa depan. Tes. Peraturan di mana pembalap yang cedera 3 dan harus di luar selama 3 atau 4 race yang lama, baliknya sebelum balik race itu harus testing. Benar sih, itu safety itu ya. menurut saya betul sekali testing karena G-force-nya yang di atas MotoGP yang punya aerodynamic, downforce dan winglet seperti itu beda sekali dari motor Superbike yang kamu bisa latihan. Beda jauh. Beda. Jadi untuk tahu kalau pembalapnya udah fit untuk balik atau tidak, itu harus kasih kesempatan. Tapi Tardozzi kemarin bilang, oh ini bagus, tapi bukan sekarang. Karena itu Jorge Martin. Tapi benar loh bro, kamu nggak bisa juga kasih kesempatan untuk ganti peraturan waktu championship udah jalan. Iya. Kalau enggak itu berantakan sekali loh bro, berantakan. Semuanya nanti akan ajuin ganti ini, ganti itu, nggak boleh. Ini peraturannya udah ada. Ini untuk masa depannya bagus sekali. Dorna menurut saya sama FIM, sama Mazda dan semuanya harus ketemu supaya peraturan ini dan peraturan yang lain-lain seharusnya diimprove dan dilakukan. Karena juga Tardozzi bilang kemana? Waktu ini Bastian ini juga cedera 4-5 race nggak balik, dia nggak boleh tes karena peraturannya nggak boleh tes. Tapi saya nggak tahu kalau dia nggak minta juga mungkin. Tapi karena mereka tahu peraturannya nggak boleh, yang nggak minta. Ya saya rasa yang diajuin sama Massimo ini bagus. Tapi tunggu dulu. Saya juga setuju sama Tardozzi kalau jangan lo ganti peraturan kalau championship lagi jalan. Itu sekarang ini Raul Fernandez itu mau dipertahankan sampai kapan, Matteo? Wah, aku nggak tahu. Kamu mau aku belum ada dengar berita. Taruh ini masih Moriola, coba kamu telepon. Karena aku nggak kenal, kita nggak ada yang kenal sama dia. Kita nggak ada yang kenal. Aku juga enggak. Cuman maksud aku gini loh, angkatan dia itu Dija, angkatan dia itu Luca Marini. Lalu bukan Luca Marini, Enea ya. Angkatan dia juga. Itu juga di Honda kontrak juga banyak yang habis loh tahun ini loh. Makanya pertengahan tahun kita udah akan mulai lihat manajer ketok pintu. Kayaknya Zarco akan dipertahankan sama Honda. Menurut saya harus. Nomor 1 karena paling bagus. Nomor 2 karena pengalamannya luar biasa. Nomor 3 karena itu tergantung itu Cecchinello. Nggak mau dia. Kalau diambil lagi untuk tim HRC itu Cecchinello bisa marah sekali. Oh marah pasti. Aku cuma mau baca terakhir, kita selesai bicara soal MotoGP ya. Tapi aku tadi catat catat semuanya karena saya bikin research soal numbers. Nomor 2 adalah victory yang Ducati back to back pernah dapat. Cuman sama Marc Marquez. Back to back victory di GP race dengan race yang sama. Dengan Ducati nggak pernah back to back. Itu yang dapat cuman Marc Marquez, Dovizioso nggak pernah, Pecco Bagnaia nggak pernah. Nggak pernah back to back di race pertama, race 2 pertama. Oh 2 pertama. Di race 2 pertama aku bicara. Pernah lah back to back lah Pecco, tapi kan? Bukan di race 2 pertama. Yang bisa cuman Marc Marquez ini adalah rekor nomor. Yang pertama yang saya mau bicara, Marc Marquez kita udah bilang 90 kali juara race, di posisi nomor 3 naik. Terus Ducati 19 kali menang race panjang berturut-turut. Ya sebelumnya Vinales. Yang paling besar itu adalah Honda dengan 22 victory di antara tahun 97-98 dan yang nomor 20 dan 20 itu MV Agusta. Antara tahun 68-69 dia dapat 20 kali berturut-turut. Agostini. Ya, sekarang itu Ducati bisa pecah rekor sebetulnya. Bisa karena ini 20. Ini 19. Mungkin di Austin? Di Austin udah jadi 20. Jadi ya. Kemarin aja 5 pertama siapa? Ducati semua. Saya rasa rekor Honda bisa dipecahin sama Ducati. 1414 hari sejak Franco Morbidelli podium. Dan terakhir podium di Spanyol di Jerez tahun 2021. 26 nilai
yang Honda dapat di Constructor Championship 2 race pertama. Tahun lalu di 2 race pertama dia dapat cuma 8 nilai. Dan baru bisa cetak 26 nilai di race ke-10. Ini data loh, kita harus bicara soal Honda karena kan susah. 6 GP pertama ya, masuknya Moto3, Moto2 dan MotoGP. Aku nggak hitung sprint ya. Kalau hitung sprint udahlah. Di 6 GP pertama, 5 orang Spanyol semuanya juara 1. Yang Manu 2 kali. Kenapa? Yang kemarin yang menang di Moto2 itu Dixon, bukan orang Spanyol, tapi orang Inggris. Tapi di 6 race pertama di semua kelas, 5 pembalap Spanyol semuanya juara, men. Ya, aku kasih data ini. Itali kemana nih Itali? Aduh, sakit perut deh, bro. Itali kemana nih, bro? Mister Pandu, aku perlu bantu kamu untuk masuki hasil dari Moto2. Race yang sangat membosankan kemarin. Yes. Betul nggak? Aku tidur di sofa. Nomor 1, Jay Dixon. Nomor 2, Manuel Gonzalez. Nomor 3, Celestino Vietti. Nomor 4, Aaron Canet. Nomor 5, Marcos Ramirez. Nomor 6, Darren Binder. Sama ya, kakak. No, satunya posisi 7. Nomor 7, Alex Escrig. Nomor 8, Alonso Lopez. Nomor 9, guys. Dengar nama ini, Daniel Olgado. Kenapa saya bilang dengar nama ini? Karena dia rookie. Dan semuanya ekspektasi besar sekali soal David Alonso, di mana berdominasi habis-habisan tahun lalu Moto3, tapi naik di Moto2 dia kena kesulitan. Makanya saya bilang tahun lalu kan, sebelum bilang ini adalah next Pedro, next Rossi, next Marquez, kita tunggu hasilnya dari tahun pertama di Moto2. Karena seorang Izan Guevara juara dunia di Moto3 sama kayak nggak sebagus David Alonso malah menangnya, tapi itu berdominasi total. Waktu naik sampai sekarang masih punya kesulitan. Oke? Soal race kemarin ini nggak ada cerita. Karena Dixon start bukan dari pole ya, yang pole itu Manuel Gonzalez. Dia tuh punya, dia pakai Bosco. Sekarang Marc Vidies kan kamu tahu ya, Marc Vidies tuh punya Bosco Scuro ya. Pakai Bosco Scuro bukan Kalex lagi. Ya. Dan tahu nggak Marc Vidies selalu menang dia menang dengan Morbidelli, dia menang dengan Tito Rabat, dia menang sekarang dengan Jay Dixon, dan dia menang dengan Arbolino. Semua pembalap Marc Vidies di Argentina selalu menang. Nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa dengan Marc Vidies, tapi Dixon kemarin pull away jauh sekali sendiri, menang dengan 3,5 sekon di depan waktu dia cepat dapat 3,5, tapi habis itu dia manage doang. Sempurna. Kita tahu bahwa Dixon bagus. Tahun lalu dia nggak bisa jadi juara dunia karena awalnya cedera. Tapi terakhirnya dia bikin lebih banyak poin daripada dibanding Ogura. Jadi calon juara dunia kalau ini anak ini pembalap Inggris yang kencang. Dan guys, jangan lupa bahwa Dorna perlu bawa pembalap juga dari negara beda-beda di MotoGP. Dan salah satu calon ini adalah Dixon. Kenapa? Sekarang orang Inggris di MotoGP tidak ada satu. Udah lama loh. Dan satu tujuannya lagi tahun depan bicara besar Diogo Moreira. Rookie bagus banget kemarin itu kan nggak selesai, tapi dia selalu fighting di posisi. Diogo Moreira orang Brazil. Dan tahun depan akan ada race di Brazil. Makanya saya bilang Franco Morbidelli akan ditahan karena dia half Italian dan half Brazil. Ibunya orang Brazil. Dan dia lebih ke arah budaya Brazil. Nah, dan Dorna mau tarik Diogo Moreira ke MotoGP karena tahun depan ada GP Brazil, di mana kenapa lakukan itu? Karena supaya penontonnya weekend tersebut datang karena mereka punya pembalap Brazil di kelas utama. Itu penting. Oke. Jadi posisi di MotoGP makin untuk tahun depan seatnya makin dikit. Manuel Gonzalez menurut saya pintar sekali kemarin. Dia udah dapat pole position, dia udah menang di Thailand. Dia lagi tujuannya dia juara dunia. Kita tahu semua bahwa Manuel itu bagus banget ya. Dia tuh pembalap Gresini loh. Gresini nggak mau lepas tapi susah. Kenapa semua tim mau ditarik? Dan dia di musim sponsor. Ya, sama Liqui Moly Dynamo Volt, Intact GP. Dan dia kemarin luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia nggak punya pace untuk kejar Jay Dixon. Dia tahu bahwa tujuannya, fokusnya adalah di kejuaraan. Dia
santai sendiri di depan. Oke lah, fight awal-awalnya juga. Lap ketiga dia overtake Sarac. Dan dia habis itu kontrol sendiri di posisi nomor 2. Yang saya senang banget kemarin sebenarnya lihat fightnya antara Celestino Vietti sama Aaron Canet. Yang dua-duanya start dari belakang, 8-9 kalau saya nggak salah, atau 9-10 aku lupa. Karena Aaron Canet jatuh, dan Aaron Canet jatuh loh kemarin, dan cedera ya. Tapi tetap aja mereka, makanya dia start di kualifikasi, dia start dari belakang. Tapi fightnya antara dua pembalap itu luar biasa kemarin, dan saya senang banget. Sayang sekali Celestino Vietti karena dia salah satu calon juara dunia 2 di race pertama di antam sama Ejus, dan dia jatuh. Karena dia waktu itu ada di posisi nomor 3. Ya, Senna Ajus dia ada di posisi nomor 3. Di posisi nomor 2 waktu diantam. Dan sayang sekali kalau enggak sekarang nilai lebih banyak. Tapi saya rasa bahwa Celestino, kelebihan Celestino apa? Kekurangan Celestino adalah satu, bro. Dia, kita tahu semuanya. Dia ini pembalap VR46 ya. Yang terakhir jangan lupa ya. Ya, Celestino, kelemahan Celestino apa? Kualifikasi sama kayak ini ya. Kelebihan dari dia apa? Manage ban sampai, makanya kemarin dia kesel banget di Argentina karena dia lagi memanage ban supaya lap-lap terakhir dia mau maju untuk attacking. Kemarin dia nggak bisa, dia cuma bisa dapat posisi nomor 3, tapi kita harus angkat topi karena aku maunya di Moto2 malah fightnya lebih ketat dan kita nggak tahu siapa akan jadi juara dunia seperti kemarin dengan Ayogura. Karena apa? Karena di Moto2 musim ini kayaknya sparknya agak kurang ya. Ya betul sekali. Tony Arbolino misalnya jelek banget juga, masih jelek, masih nggak bisa prestasi di posisi nomor 11. Makin mundur. Ya malah dia selesai di belakang Daniel Olgado, posisi nomor 9. Daniel Olgado kita harus angkat topi semua. Dia tuh fight untuk title lawan tahun lalu, tahun sebelumnya dua kali jadi fighting luar biasa untuk jadi juara dunia di Moto3, tapi nggak bisa. Tapi di Moto2 dia berprestasi. Dan satu lagi yang berprestasi menurut saya adalah Diogo Moreira. Bagus banget, salah satu calon juara dunia, cuman nggak beruntung aja kemarin jatuh. Oke, guys. Sergio Garcia masih absen? Iya, soal Moto2 saya rasa cukup. Wah, mungkin saya baca standing ya, nggak usah dimasukin. Sekarang Gonzalez leading 45 poin. Yang kedua Dixon dengan 34. Yang ketiga Canet dengan 33. Yang nomor 4 Ramirez dengan 22. Senna Ejus dengan 19 poin. Vietti 16 poin. Dan Olgado 15 poin. Semuanya disitulah nggak jauh-jauh. Dan championship panjang sekali. Kita akan tunggu dan saksikan siapa yang jadi juara dunia di kelas Moto2. Moto3, Mister Pandu tolong boom masukin klasmen dari race Moto3. 18 laps dengan 80,5 kilometer. Ini kelasnya paling saya senang nonton karena fightnya dari lap pertama sama lap terakhir itu bukan main. Ini pembalap muda ini semuanya tuh bro, itu setan. Otaknya nggak ada. Otaknya nggak ada karena motornya hampir sama semua. Dan kemarin itu sebetulnya aku kecewa sekali. Saya sebagai orang separuh Indonesia dan separuh Italia, ya. Indonesia, kenapa saya udah warga negara Indonesia, tapi aku juga masih suka pembalap Italia lah. Selain saya suka pembalap Indonesia, kalau satu hari ada seperti Mario Hagi atau siapa tahu satu hari ada pembalap Indonesia dan saya akan ada di MotoGP. Pasti ada. Matteo Bertelle pembalap udah 4 tahun di Moto3 loh. Dia itu dapat back-to-back pole position. Dia itu kalau lap sendiri kencang sekali. Kemarin di lap terakhir dia leading 0.5. Setengah second di depan sendiri. Tapi dia itu bikin kesalahan. Dia nggak pernah naik podium. Selalu selesai di posisi nomor 4 atau nomor 5. Tahun ini dia lagi fight luar biasa untuk jadi juara dunia. Dan lawannya dia parah banget karena bagus banget semuanya. Aku kira dia bisa menang tapi ditangkap. Dan dia bikin kesalahan dari kelihatan nggak punya pengalaman. Meskipun dia lebih punya pengalaman sebetulnya daripada yang lain. Tapi kelihatan dia nggak pernah fight untuk podium. Di mana dia ambil lebar sekali untuk supaya bisa keluar lebih kencang. Masalahnya di dalam masuk. Kamu ambil dari luar di Moto3. Dan itu mau masuk. Jadi untuk isi keluar orang. kencang. Tapi kalau ada orang di dalam kamu harus turunin throttle. Dan kalau kamu di luar, goodbye baby. Dia sebetulnya selesai di posisi nomor 4 karena di lap terakhir sebetulnya Furuzato diturunin satu posisi karena dia injak garis hijau. Dan tapi
Piqueras menang, juga total injak di lap terakhir green zone, tapi Piqueras nggak didis dan Furuzato bukan nggak diturunin satu posisi, tapi Furuzato tuh. Kenapa? Karena ada peraturan baru tahun ini. Dulu kalau di lap terakhir kamu injak green zone itu nggak boleh, harus turun satu posisi, udah. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang bukan nggak apa-apa. Sebelum selesai race kamu harus balikin posisi kepada pembalap yang di belakang. Dan Furuzato tidak lakukan itu. Waktu keluar dan di total hijau itu Piqueras ada di posisi nomor 1. Tapi di tikungan berikutnya dia ada di posisi nomor 3. Makanya race direction nggak kasih penalti. Ngerti nggak guys? Ngerti guys? Kalau kalian nonton mungkin nggak ada yang nonton, nggak tahu. Kalau di Indonesia aku buang. Nggak di TV soalnya nggak semua ya, makanya aku cerita kenapa. Tapi kemarin Angel Piqueras tahun lalu dia Rookies of the Year, pembalap yang bagus banget, nomor 1. Adrian Fernandez, adanya siapa? Raul. Pipito Fernandez selesai di posisi nomor 2, kalah cuma 0.063. Tapi ada salah satu challenge juara dunia. Antonio Rueda di posisi nomor 3. Rueda juga jadi juara di dan rookie Carpe juga di lap terakhir lagi fighting untuk podium juga jatuh. Kalau enggak dia masih bisa di depan. Jadi guys, jangan lupa nonton Moto3 karena sangat menarik dan sangat bikin gregetan ya. Tidur. Kalau mau nonton Seperti Moto2 kemarin. Moto3 pakai HP, pakai Spot TV cuma 4.500 loh, mau iklan loh. Ketemu gua. Terakhir soal Moto3, aku mau bicara standing. Yang leading championship sekarang ini adalah Rueda dengan 41 nilai. Yang nomor 2 Augusto Fernandez dengan 36, tipis. Nomor 3 Piqueras dengan 29, Bertelle 24 dan Carpe rookie 20. Sayang jatuh, kalau enggak dia ada di 3 besar. Oke guys? Saya rasa cukup. Saya berharap bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Dan saya berharap bahwa championship ini makin seru, makin menarik. Secepat mungkin Morbidelli, Pecco Bagnaia, dan Dijan Antonio, dan Alex bisa fight lawan Marquez dan ribut dan semuanya kita nikmati. Kalau mereka wake up, kita akan saksikan sesuatu yang sangat, seperti Matteo selalu bilang, luar biasa. Dan dengan biji besar. Dan kalau mau nonton MotoGP langsung, beli aja Federal Matic, ya kan? Scan, langsung taruh data kamu. Nanti bisa nonton MotoGP di antara Jepang atau bareng sama Matteo, atau Sepang bareng sama aku. Mendingan bareng sama aku deh daripada Satar. Itu aneh soalnya ini orang. Nanti ditidurin loh. Oh salah, sorry, bulan puasa. Bukan begitu sih. Bye.